kita akan mereview sebuah skripsi yang mana identitas skripsi tersebut dengan judul Penerapan Homeschooling dalam Pembentukan Kemandirian Anak, Studi Kasus pada Asosiasi Homeschooling pada Pendidikan Alternatif Asapena dan Keluarga Homeschooler di Kota Medan. Nama peneliti tersebut adalah Kak Zulija Estiani dari Universitas Islam Negeri Malang. Tahun terbit 2008. Langsung saja ke latar belakang. Dari latar belakang skripsi yang saya review ini mengatakan seorang anak bukanlah orang yang dewasa dalam bentuk kecil. Betul. Akan tetapi anak adalah seorang individu dengan ciri-ciri khusus yang dalam perkembangan pribadi sosialnya itu memerlukan bimbingan ataupun tuntunan. Jelas, orang anak kecil itu sangat perlu panutan. Oleh karena itu orang tua hendaknya peduli akan kebutuhan di era sekarang. Salah satunya adalah pendidikan anak itu tersendiri. Nah, di zaman sekarang ini muncullah lembaga-lembaga pendidikan alternatif sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah yang tadi saya katakan adalah homeschooling. Nah, Suryadi mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajar tidak sering menemukan anak dengan gaya belajar, bakat, karakteristik yang sangat unik. Memerlukan pembelajaran dengan pendekatan individual. Banyak orang tua beranggapan bahwa pendidikan formal itu tidak lagi mementingkan bakat dan minat, serta moral anak, akan tetapi bagaimana sistem belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Nah, sering kita jumpai dalam pembelajaran di sekolah. Hal tersebut yang terkadang membuat orang tua itu berpikir, orang tua itu marah akan hal tersebut dan jenuh begitu mudah menilai atau melabeli anak mereka itu dengan hal seperti itu. Nah, adanya keinginan orang tua mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan keterbatasan kondisi ekonomi yang sekarang ini atau kondisi ekonomi yang pada saat si peneliti meneliti itu membuat pemikiran tersendiri, yaitu mendidik anak itu dengan secara sendiri, mendidik anak itu dengan cara orang tua itu tersendiri. Selanjutnya ini adalah alasan. Di sini si peneliti itu tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih difokuskan pada pembentukan karakter anak, pembentukan kemandirian anak tersebut. Maka dari peneliti itu mengambil judul tadi, yaitu penerapan jenis homeschooling dalam pembentukan kemandirian anak itu tersendiri, studi kasus pada Asosiasi Homeschooling, Pendidikan Alternatif Asapena, Sekolah Dolan, dan Keluarga Homeschooler, salah satunya di Kota Malang. Nah, di sini kita akan menjelaskan landasan teori, yang mana dalam skripsi yang saya review ini dia menyebutkan teori tentang homeschooling. Nah, subteorinya adalah homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Itu diambil dari kutipan Saputra 2007 pada halaman 47. Selanjutnya itu ada kemandirian anak. Nah, subteori kemandirian anak itu adalah perilaku yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah yang terjadi, itu mempunyai rasa percaya diri yang tepat melakukan suatu hal, segala sesuatu sendiri itu tanpa ada bantuan orang lain. Nah, itu artinya secara mandiri. Ada komponen kemandirian anak tuh kemandirian intelektual,
kemandirian emosional, dan kemandirian spiritual. Itu dikutip dari Muhtadin 2002 halaman 1 dan Fuad 2005 halaman 206. Dan selanjutnya adalah kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Nah, karena di skripsi yang saya review ini tidak memiliki kajian penelitian relevan, jadi kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana itu kajian penelitian relevan, karena di skripsinya tidak tercantumkan kajian tersebut. Nah, kembali lagi dengan poin yang amat sangat penting, yang mana pertanyaan peneliti, yaitu bagaimanakah homeschooler menerapkan jenis homeschooling. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara dan observasi. Jelas sekali untuk melangsungkan penelitian ini perlu tentunya dengan wawancara dan observasi. Instrumen alat pengumpulan data tersebut ada pedoman wawancara yang terstruktur, yang jelas sudah disiapkan sebelumnya, dan lagi pedoman observasi, sama halnya dengan hal tersebut. Terus yang kedua, bagaimanakah bentuk kemandirian anak dari penerapan belajar homeschooling tadi? Yaitu teknik pengumpulan data, dia menggunakan observasi dan dokumentasi. Nah, instrumen alat pengumpulan data tersebut hampir sama halnya dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu untuk observasi menggunakan alat pedoman observasi, dan untuk dokumentasi tentunya dia menggunakan buku, catatan, dan foto-foto untuk bukti dokumentasi agar lebih akurat. Selanjutnya kita kembali lagi ke bab 3, yang mana metode penelitian. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang saya review ini adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian itu di sekolah dalang dan kediaman keluarga homeschooler. Waktu penelitian tersebut pada 2007 pada bulan Mei dan Juni 2008. Selanjutnya sumber data penelitian. Di sini skripsi yang saya review memiliki sumber data penelitian. Yang pertama adalah sekolah dolan. Nah, pasti kalian bingung apa sih sekolah dolan? Nah, di sini sekolah dolan atau sebutan untuk komunitas belajar, itu belajar homeschooling. Yang kedua adalah ibu melati dengan seorang anak Jackie, dan bapak Jaka dengan seorang anak bernama Meki, dan satu lagi ibu anggrek dengan anak bernama Mawar. Selanjutnya kita beralih ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, yang pertama kita bahas adalah teknik pengumpulan data, yang mana dalam skripsi tersebut dia memakai wawancara, selanjutnya observasi, dan satu lagi adalah dokumentasi. Yang mana instrumen pengumpulan data dari teknik wawancara ada handphone, ada alat tulis, dan alat rekam. Instrumen pengumpulan data dari observasi adalah handphone, ada kamera, ada alat tulis juga, dan ada alat rekam juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke keabsahan data. Nah, si peneliti tersebut atau si peneliti yang saya review ini menggunakan triangulasi sebagai alat pengecekan keabsahan data. Nah,
Mau tahu pengertian triangulasi? Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang ada di luar. Nah, sesuatu yang ada di luar data untuk memanfaatkan keperluan pengecekan data sebagai pembanding terhadap data. Macam-macam teknik triangulasi adalah sumber data, ada metode. Jadi pada penelitian ini beliau menggunakan triangulasi metode. Selanjutnya yang terakhir kita kembali ke teknik analisis data. Nah, pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis wacana yang sama dengan analisis naratif, tetapi analisis ini berfokus pada konteks sosial di mana terjadi komunikasi antara peneliti dan responden terjadi. Analisis ini nantinya juga melihat bagaimana lingkungan responden sehari-hari dan menggunakan informasi itu selama analisis terjadi di lingkungan.